Tapi emang legend ya Nika di Legend. Wah, itu tidak ada gantinya mungkin untuk generasi saya, berarti kita ya. Karena ya lagu-lagunya sangat mewakili nih. Tapi mau ditanya, itu lagu paling favorit Nika Tinda, nah? Waktu itu Iwan Fals lagu apa yang dia bawain? Banyak. Ya paling Anda ingat di malam itu di Sabuana Tanah air mah ya kasmaran terakhir masih Semarang. Kantornya kok ya taruh Serahan. Kita paling teman lagu sejuta umat artinya di Dan itu enggak Kasmaran mah Iga Mawarni kurang tambah musik. Tapi kenapa ini menjadi pertentangan nih? Ada beberapa kalangan yang menentang untuk kehadiran Coldplay di Indonesia. Yang pertama sih, penting gak sih kalau misalnya kita mau hadir ke situ? Ini kan kita sudah beristri ya, sudah berkeluarga. Penting gak sih kita minta izin sama istri? Penting. Ya, Tahu. karena ya kalau bagaimanapun istri itu bagi saya seperti orang tua kan yang kalah. Ya, dia itu bisa memberi. Ente tahu berapa penghasilan Coldplay satu kali manggung? 32 miliar. Jadi sekitar 2,2 juta US dollar dia. Dia adalah dua band teratas di dunia yang bayarnya paling mahal. Yang pertama itu YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kami di Yuk serius. Ya, yuk serius. Kenapa yuk serius? Karena sudah terlalu banyak di luar sana yang nggak serius. Kita mencoba untuk membahas banyak hal, banyak tema, baik itu olahraga, musik, kemudian Film, budaya, sosial. apapun lah yang ada di sekitar kita yang perlu kita bahas lebih serius lagi. Ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Coldplay. Ada grup band yang rencananya akan manggung di Indonesia nih di Sekarang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, baru November, 5 bulan lagi. bulan lagi ya. Tapi sudah ramai dari sekarang. Ramai bisa. Tiketnya sampai jutaan sudah terjual. Paling murah itu 800.000 kurang. Wow. Dengan pajak ya. Paling mahal 11 Juta. Tapi ya belum naon toy. Dengan konser Aldi Taher. Aldi Taher 100 juta. Itu berani ya. Tapi luar biasa ya. Gebrakan yang bagus nih dari Aldi Taher. Tapi nanti itu kita bahas. Sekarang kita kembali ke Coldplay. Kenapa nih Coldplay harus datang ke Indonesia dan kenapa menjadi banyak perbincangan? Iya, soalnya kan kalau misalnya beberapa tahun yang lalu ya sebelum pandemi itu ada grup-grup band lain juga kan, misalnya Guns N' Roses. Guns N' Roses kan? Zaman lah Sweet Child O' Mine gitu. Masih. Tapi tidak ada penolakan, tidak ramai gitu lah. Sekarang ini untuk Coldplay ada yang pro, ada yang menolak, ada yang ingin. Apa pengaruh media sosial juga gitu? Mungkin. Karena kan dulu, tapi kan si Guns N' Roses juga GNR itu datang ke Jakarta tempo hari juga sudah zaman lah Facebook, Instagram. Ya, tapi tidak mungkin Coldplay itu lebih kekinian ya. Dari musiknya juga mereka. Jadi dia diterima semua golongan. Ya, soalnya hampir semua orang lebih banyak yang mendengarkan Coldplay. Kalau GNR itu kan rock. Heavy metal lah. Heavy metal. Rock and roll. Sekarang heavy metal musik seperti itu agak kurang digandrungi ya, kecuali untuk genre yang segmented. Betul. Nah, itu masih digandrungi. Untuk yang remaja-remaja kebanyakan mungkin Coldplay lebih masuk mungkin. Iya, seperti itu. Ya, itu menurut saya sih Coldplay ini meramu sebuah musik yang bisa yang bersahabat dengan orang. Banyak kayak gitu. Jadi dia liriknya romantis, kemudian melodi piano melodi juga tidak jadi si Buckland itu gitarisnya tidak menggebu-gebu ingin menunjukkan gua jago main gitar nih, kan beda kan. Jadi beda kan kayak misalnya kalau kita dengerin si GNR lah atau Metallica lah ya, kita tuh tahu si Kirk Hammett itu maksudnya kita tahu banget dia jago banget gitu kan. Adalah Slash juga kan jago gitu main gitu. Jadi kalau dia kan enggak gitu. Jadi semuanya
porsinya sama gitu. Jadi kalau bicara bicara cinta di dalam lagunya juga dia disampaikan dengan sangat indah ya, sangat indah. Misalnya di lagu lagu Fix You itu kan ditulis oleh Chris Martin ya. Chris Martin vokalisnya itu lagu yang didedikasikan, yang dia tulis untuk mantan istrinya. Sudah cerai sekarang si Gwyneth Paltrow yang main Pepperpot di Iron Man. Si itu jadi istrinya itu istrinya, jadi si istrinya ini bapaknya meninggal, jadi mertuanya si ini. Kemudian dia nulis tuh lagu itu kan lembut gitu ya intinya. Banyak orang nggak nyangka itu tuh si lagu itu ditulis untuk istrinya, untuk bapak istrinya kayak gitu, walaupun sudah cerai segala macam lah. Nah itu jadi salah satu keunggulan Coldplay itu dia melodinya sederhana dan everlasting ya menurut saya ya. Jadi kalau saya juga bukan penggemar Coldplay. Saya apalagi kurang musik. Tapi kenapa ini menjadi pertentangan nih? Ada beberapa kalangan yang menentang untuk kehadiran Coldplay di Indonesia. Ya pertama sebenarnya menariknya begini ya, itu tuh pertama itu yang menentang itu bukan dari Indonesia dulu, maksudnya dari luar negeri. Dari pertama yang lain juga. Yang pertama dari Coldplay-nya sendiri sebenarnya dari dulu tuh nggak mau pentas di, kalau tidak salah begitu ya, termasuk nggak mau pentas di Indonesia dengan alasan Indonesia tidak ramah lingkungan. Kalau dia memang kan ini band yang ramah lingkungan, dia di green gitu dia. Jadi misalnya si Chris Martin ini sama teman-temannya itu Coldplay ini bukan sekali dua kali kalau pergi ke tempat konser dia pakai angkutan umum. Jadi nggak pakai, terutama kalau di London gitu ya, di Inggris ya. Juga ya itu kalau. Jadi itunya terus jadi mereka nolak tuh. Baru tahun ini dia mau dengan termasuk Indonesia itu termasuk orang yang paling. Iya, karena dia itu. Jadi tidak ramah lingkungan, greennya kan, sedangkan Indonesia ini dianggap sebagai salah satu paru-paru dunia. Nah, kemudian di Malaysia juga ditolak. Dia ditolak oleh Partai Islam Se-Malaysia ya. Alasan sama dengan di Indonesia, Persatuan Alumni 212, PA Alumni 212 karena itu dengan LGBT katanya. Tapi ya sejauh ini saya nggak tahu sih mana ya. Tapi jadi di Malaysia tampil. Kayaknya sih jadi, kan si Chris Martin juga langsung memberikan tanggapan dia. Kenapa tapi dia tanggapannya humanis ya. Maksudnya tidak frontal. Oke. Jadi dia. Dulu kan di Malaysia itu cukup ini juga ya di Indonesia. Selain Chris Martin tuh Elton John kan nggak boleh. Nggak boleh. Dia udah segala macam, tinggal brang saja kayak gitu ya, tinggal show gitu, tampil itu nggak boleh karena Elton John kan seorang gay ya. Dia gay, jadi nggak boleh tampil di sana. Kalau di Indonesia itu bulan November. Kemungkinan besar jadi tampil ya. Ya kalau ngelihat dari berbagai macam statement ya, misalnya dari Kemenkraf tuh Pak Sandiaga Uno itu kalau menurut beliau ini konser Coldplay ini membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Ya juga memberikan dampak positif pada Indonesia di dunia internasional kalau dilihat dari segi itu ya. Sorry itu saya bukan penggemar Coldplay gitu, tapi ya saya ngikutin aja kayak gitulah. Ini kan rame. Tahu kan ada penggemar Coldplay itu yang datang, yang beda-bedain dia jual kulkas sama motor supaya bisa nonton Coldplay. Dengan alasan Coldplay ini kapan nggak tahu lagi bisa datang ke Indonesia. Tapi kan banyak sindiran juga ini, kalau korban nggak? Menarik. Terus ini Pak, kan ada juga nih jadwal lain selain Coldplay di Senayan ya, GGPK ya. Kalau nggak salah November itu akan ada Piala Dunia. Under 17 ya. Iya betul. Itu juga apa itu bagian dari cara menjegal supaya Coldplay tidak main atau gimana nih? Kayaknya enggak sih, malah itu kan dua event besar internasional ya, yang harusnya saling menguatkan. Cuma mungkin siapa penyelenggara dan juga terutama pengurus GBK-nya ini yang harus memperhatikan rumput kan. Kan beda. Kalau sudah dipakai sama Coldplay itu yang datang nonton konser kan. Wah, ada waktu lama lagi untuk bisa membuat rumput menjadi. Ya, tapi mungkin dengan teknologi sekarang rumput bisa diselesaikan. Mungkin. Saya tahu berapa penghasilan Coldplay satu kali manggung?
32 miliar. Jadi sekitar 2,2 juta US dollar dia. Dia adalah dua band teratas di dunia yang bayarnya paling mahal. Yang pertama itu YouTube. YouTube zaman dulu, zaman kita muda lah. Tonton. Toto beda lagi. Beda lagi. Si YouTube dia dari Irlandia ya, dekatan lah dengan ini. YouTube si YouTube ini si Bono. Oh ya, Bono. Bukan Bono iya. Bono. Itu saya waktu pertama kali dengerin YouTube itu dari Sinta. Jadi main ke rumahnya beberapa kali kan ya. Orang teh nempokeun eta kasetna. Tak mana eta kaset naon YouTube. Enggak tahu itu mah punya kakak aku ya. Saya mau pinjem ya. Nah, terus kan baru pertama kan nggak adanya. Selama itu kan dengernya ya dengaran biasa-biasa aja lah yang memang muncul di televisi. Yang jadi hit. Ya, pokoknya top 40 itu tahu lah. Tapi kan YouTube kan jarang masuk. Jarang. Nah udah gitu tuh pinjem boleh pinjem nggak? Ya boleh, nggak apa-apa lah. Padahal nggak bilang tuh si anaknya nggak bilang pinjem tuh album Atom Baby yang bahasa Jerman itu ya. Kelas berapa itu? Kelas 2 SMA? Kelas 3 kelas 3 SMA 94 ya. Tete pas waktu 94 Februari kalau tidak salah. Eta orang tuh dengerin album etanya sebulan jeput pas bulan puasa. Jadi orang tilawah ke masjid gengnya sekedarnya, tapi orang bener-bener terbius lah gitunya. Kok aya musik kieu gitu, orang karepnya suka. Saya pikir itu tuh album pertama YouTube. Ternyata setelah nyari-nyari ya di majalah. Waktu dulu mah kan kalau mau cari teh harus baca majalah, tabloid. Jadi iya media yang elektronik seperti sekarang. Iya, nggak bisa hanya ke Google langsung ini berapa. Ternyata itu teh album yang kesekian kalinya. Nah sejak itu teh saya kalau punya duit hasil honor menulis, salah satunya beli kaset YouTube di Bandung di Dago Aquarius. Tahu kan Aquarius? Nah sekarang begini Toy. Tadi si itu tuh Coldplay. Si Coldplay itu kan tiketnya lumayan ya. 800.000 lah cukup buat seminggu 2 minggu lah dihidup di kita lah ya, dengan berhemat. Nah, ente nih dengan usia segini, kalau misalnya ente seorang penggemar Coldplay mau nonton gak sih? Kalau lihat kondisi sih, kalau lagi lebih ini untuk yang paling mula kita upayakan untuk nonton. Kalau seorang fans fanatik ya, pasti upayakan untuk nonton, karena ya kapan lagi bisa nonton. Tapi kan belum tentu juga Toy, khususnya kita teh datang ke konser YouTube-nya, konser Coldplay, kemudian kita teh cuma nonton gitu kan. Apa bedanya kita nonton dengan YouTube sih? Apa bedanya? Saya belum pernah nonton ke konser satu pun. Berapa kali ya? Band lokasi konser apa? Iwan Fals. Beda rasanya. Tahun 97. Sebelum 96 kalau saya 96. Sebelum ada kerusuhan. Sebelum reformasi. Itu ada Iwan Fals nonton di Sambuga, Bandung, NTB. Menyuarakan tentang anti kekerasan. Berarti ente masih mahasiswa? Mahasiswa semester 3 atau 4 itu bela-belain tuh nonton. Walaupun harus ngumpulkan duit, harus tidak atau keuangan, harusnya jatah makan itu sehari 2 kali. Ya ini mah jadi 1 kali makan ini, 1 kali lagi. Itu tuh bela-belain ya? Bela-belain. Buat menyisihkan, buat bisa. Sengaja gitu? Sengaja. Karena ya penasaran kan kapan lagi nih sekolah di Bandung, ada konser. Akhirnya disisihkan dari uang makan kita itu. Kalau kita ke orang tua kan nggak enak ya. Misal kita mau belajar kayak itu dipakai untuk nonton. Kita bela-belain sampai gitu. Bahkan untuk misalkan dari Jatinangor ke Bandung itu lumayan itu untuk malam itu susah ya anggotanya. Bela-belain nyari teman ya buat bisa nginep. Akhirnya dapat, dan ternyata emang beda rasanya mendengarkan melalui kaset dengan nonton televisi dengan nonton. Emang bedanya apa tah menurut ya kemeriahannya euforia apa ya disebutnya itu gregetnya beda, terus
emang kualitas juga beda, kualitas suaranya juga beda. Rasanya beda lah. Lebih bagus atau Lebih bagus lah, lebih bagus. artinya kan ya kalau kaset kan dia sudah di mixing segala macam. Iya di kaset mah, cuman ternyata Tadi emosi itu yang menanya emosinya bener. semuanya dia kan kita ngelihat Iwan Fals berbicara dengan kita. So mungkin dari ada kontak secara langsung juga itu beda. Waktu itu Iwan Fals lagu apa yang dia bawain? Banyak. Ya paling anda ingat di malam itu di sebuah Karena akhir mah ya kasmaran terakhir masih Semarang. Kang teu nyaho eta saat Serahan. serahan Kita paling itu mah lagu sejuta umat artinya di dan itu enggak Kasmaran mah Iga Mawarni. teman. Iya, Iga Mawarni. Iya. Hanya 2 jam kalau nggak salah. 2 jam. 2 jam. Berapa lagu biasanya 2 jam itu? 2 jam itu 12 lagu apa 15 pokoknya belasan lah. Beto. Iya. Oh. Memang bolehnya waktu itu nyanyi lagu Udah Beto. boleh, itu kan udah menjelang reformasi ya, udah agak sedikit ini Termasuk bongkar juga. bukan. Tapi kebanyakan waktu itu Lagu-lagu cinta. Lagu-lagu cinta. itunya temanya juga anti ketinggalan harus stop bergerak. Berarti ente penggemar berat Iwan Fals satu. Kalau berat sih enggak juga. Dibandingkan dengan Liga Ardila Kuaha. Ya, kalah Iwan Fals. sih ke ini keadilan, cuman sayang belum ada kesempatan untuk bisa langsung nonton konser. Saya pernah nonton Liga Ardila waktu dia baru ngeluarin album Seberkas Sinar. Lagu Seberkas Sinar itu tuh tahun 90 atau 89 lah ya. Dia pentas di Stadion Purnawarman. Nah, itu gratis. Gratis. Nah, gratis. Sponsor rokok bisa. Rokok, tapi nggak inget kan waktu itu masih SMP. Jadi habis maghrib ke situ udah banyak orang tuh. Terus ada juga yang datang teh dari kampung ya. Jang, ini bener Kiai Jainuddin MJ ada di sini kan banyak orang ya. Nanya saya masih ingat. Oh enggak apa ini Ika Ardila. Salah alamat. Ya, waktu itu kan Ika Ardila pertama kali datang masih ingat tuh. Dia tuh di panggung dan saya agak dekatnya itu saya pikir SMP itu. SMP kelas 1 itu teh pengalaman satu-satunya nonton konser musik gitu. Jadi no artis benar gitu. Langsung sekitar 2 meteran lah ini Ika Ardila. Nah gitarnya teh si Pai Slang. Kan dia memang ngisi part-part lagu-lagu Ika Ardila terus-terusan sama biasanya sama si siapa? Gigi teh Thomas. Ronald. Nah itu kan biasa rhythm section yang suka dipakai sama Pai ya. Nah itu teh ke Purwakarta nonton itu tuh. Nonton Ika Ardila, si Pai itu mainin kalau tidak salah Vica Dongen juga dia main. Wah keren lah pokoknya. Yang kedua kali berapa kemudian Ika Ardila datang waktu kita kelas 2 SMA. Ada di PGSD itu teman kita si Len nonton kalau tidak salah. Si Len PGSD ente masa penggemar tidak tahu Tahu kemalanya. iya itu kan ramai itu langsung kalau nggak salah di PGS pokoknya si Nike teh disebut teh cina ini si Nike teh sombong gitu lah kata si Laima cina dipanggil teh Nike nah, mungkin karena capek mananya Biasalah nggak ya mungkin terfokus iya penggemar nu manggil sama tapi emang legend ya Ika Ardila legend. Wah itu mah tidak ada gantinya mungkin untuk generasi saya berarti kita ya, karena ya lagu-lagunya sangat mewakili ini. Tapi mau ditanya itu lagu paling favorit Ika Ardila namanya banyak hampir semua lagu. Pokoknya hampir semua lagu Ika Ardila apa? Jadi soundtrack kehidupan lah gitunya. Secara langsung ya era lakukan. Dulu sebenarnya saya lebih suka saya tuh sukanya sama Dedi Doresnya si pencipta lagu Ika Ardila itu saya suka banget. Jadi dia ngeluarin lagu apa saja saya tahu gitunya. Nah kan ngeluarin Ika Ardila. Jadi saya sebenarnya bukan penggemar Ika Ardila tapi suka lagunya. Nah itu jadi saya tak tahu tuh jadinya lagu Ika Ardila mulai dari Seberkas Sinar tadi kemudian ke Bintang Kehidupan, Nyalakan Api, terus Matahariku. Pokoknya orang apalah sebenarnya. Dan Wadaboh terutama karena kakak saya tuh yang ini kakak saya laki-laki salah satunya jago gitar dan penggemar Ika Ardila. Kurang tiap salah satu nanti tiap habis maghrib, habis selesai dia nyetel Ika Ardila sambil ngulik laguna. Jadi kan nyahonya, gitu. Jadi lagunya kan diulang-ulang. Jadi kan kadangnya gitu kan manehna memang ayeuna oge
dia jadi seorang pemain organ tunggal gitu. Jadi memang lagu kos gitu. Harus bisa aja kalau main organ tunggal harus kenal. Balik lagi ke Coldplay, itu tadi selain Coldplay itu salah satu band termahal di dunia, ya dia juga ini ya band yang menurut pengakuan dia itu ramah lingkungan gitu. Dan satu hal yang membuat Coldplay bisa bertahan sangat lama ya, dia dibentuk tahun 97 Sampai sekarang berarti udah hampir 25 tahun, dan dia 25 tahun dan dia sudah menjual 50 juta keping album di seluruh dunia. Sepanjang itu ada sekarang nggak ada yang jualan musik mahal tuh, dan tapi dia punya hits banyak, dan mungkin di YouTube ya diulang-ulang dapat juga. Dia YouTube. Dan uniknya itu si Coldplay ini ya, kenapa musiknya bagus gitu ya? Karena semuanya jebolan kuliah semua. Jadi kuliah musik. Enggak, bahkan tidak ada yang musik. Satu si Chris Martin itu jurusannya Ancient Wisdom gitu. Kalau tidak salah Ancient Wisdom atau apalah gitu, pokoknya tentang mempelajari tentang hal yang kuno gitu lah, zaman dulu gitu. Jadi mungkin itu yang membedakan band Indonesia sahanya gitunya yang kuliah Padi ya. Mahasiswa kan dulunya dia. Mahasiswa. Tapi nggak tahu apakah pada rampung atau tidak ininya. Karena bermusik gitu ya. Tapi kan kayak Slang juga dia musisi jalanan lah gitu loh ya. Artinya kalau Indonesia punya solois Iwan Fals tadi, bandnya juga ada Slang. Iya. Jadi balik lagi, ente memboga duit 11 juta nih misalnya, atau enggak 11 juta lah, 4 juta gitu. mau korban nih. Terus tapi ada Coldplay dan sebagai penggemar Coldplay, apakah ada mau datang ke konser Coldplay kah? Ya mungkin harus ke jangkau dua-duanya. Ya cari untuk Coldplay paling murah, cari korban yang cukup dari sisa Coldplay. Ibaratkan itu konser Coldplay itu adalah konser nikah Adila gitu ya. Itu ya. Harus ikut, harus hadir. Memang kalau sudah susah, nggak bisa dijelaskan ya. Benar. Tapi ya kalau melihat usia sekarang, sebenarnya ya kita harus lihat sikon gitu ya. Terus kalau anak-anak ente mau ikut bisa, yang paling ide. Ini khawatirnya melihat hal-hal yang tidak baik kita dibawa ikut nonton itu kan. Tidak bagus juga untuk anak-anak. Ya banyak pertimbangan lah sekarang untuk nonton musik. Bukan hanya sekadar kesenangan, tapi kita juga harus mempertimbangkan banyak hal ya. Di antaranya itu keluarga kita. Tapi pengen sih, walaupun ini keadilan masih ada. Atau masih kan keadilan kene wae ternyata. Saya bukan penggemar ya, mungkin saya itu paling pengen nonton ya waktu masa muda, tapi sekarang sudah tidak ada. Itu saya pengen nonton Dewa 19. Jadi pas waktu kuliah tingkat 2 dari sebelumnya seminggu sebelumnya tuh ya bisa buka juga di Dewa. Waktu si drummernya itu Aksan. Lah, album Pandawa 5. Itu kan keren banget lah ya. Itu kan paling gini album paling keren lagu-lagunya juga. Yang meresahkan waktu itu tuh, jadi yang ngomong-ngomong itu adalah yang ngomong di kelas kan, like kuliah nih sebelah berapa 3 orang kalau nggak salah. Nah itu si Depi, si Tia, si siapa lagi, si Citra. 3 orang kan bertiga terus. Nah, kita nonton Dewa ya, ini disebut lagi. Oh iya, harga tiketnya berapa lah? Sekitar 20 atau 30 ribu. Tapi kan hari tamanya kita lumayan. Uang seminggu. Satu kali makan juga kan 500 perak sampai 700. Nah, terus saya tuh bener-bener pengen nonton hari tante si Dewa, aduh apa lagi gitu. Tapi ya mungkin karena pertimbangannya saya tidak tahu, saya bersyukur atau enggak gitu ya waktu kuliah itu miskin gitu. Jadi saya tidak punya pengalaman seperti itu. Tidak sampai. Ya, tapi kemarin waktu beberapa tahun yang lalu Juventus mau ke Juventus Indonesia, kata juga saya kan penggemar berat ya. Sempat ikut mau berangkat. Udah mau itu sama anak kan, anak masih 5 tahun. Dia nonton Liga Champions itu sering banget. Jadi sama saya nonton bareng berdua. Nah, kan ya sudah kerja lah ya, sudah dapat duit sendiri, tapi kan sudah punya keluarga. Nah, udah mau ini kan. Saya penggemar Juve dari tahun 99 nih. Pas mau kesini kan, zamannya Carlos Tevez,
siapa si Lorente, Marquisio datang ke udah mau itu tuh mau beli nggak, ternyata di Waktu itu masih kerja di udah kerja sendiri di sini udah bikin perusahaan sendiri. Nah tapi pas waktu ini baru aja mau ngomong diomelin sama istri, kamu gue serius mau nonton pertandingan sepak bola, ya kenapa Mbak? Ya kamu ingat usia dong, lihat terus kamu tuh siapa gitu, dan nanti terutama anak kamu gimana nih, ya kan ini ngasih ini ke ngasih pengalaman ya, cari yang lain, akhirnya ya udahlah kamu kebatan. benar. Itulah harus jadi pertimbangan kita kalau sudah seperti ini, banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Betul. Kadang kita punya kesempatan nggak ada, ada kesempatan, ada duit, tapi kemudian ya izin tidak ada, kan beda. Penting gak sih kalau misalnya kita mau hadir ke situ, ini kan kita sudah beristri ya, sudah berkeluarga. Penting gak sih kita minta izin sama istri? Ya, Penting. Ya, tahu. Karena ya kalau bagaimanapun istri itu bagi saya seperti orang tua kan kalah. Ya, dia itu bisa memberi saran, bisa juga masukan yang bermanfaat buat kita. Kadang kita kalau lagi suntuk, lagi banyak masalah, ngobrol sama istri, bisa ada jalan keluarnya dari istri. Tapi sama jeng suami tapi istri itu enggak lah, beda. Bedanya tipis atau kumaha? Enggak takut juga, saya enggak terlalu takut, maksudnya takut gimana? Terlalu takut ya maksudnya. Ya maksudnya kalau masalah suami tetap lebih didengar lah dalam hal-hal. Ada dua pilihan yang yang sama dalam rumah tangga, tetap suami yang lebih kuat ya, tentukan. Tapi kita juga sebagai suami ya mempertimbangkan juga istihad dari isi itu juga penting ya lah, istihad keputusan dari istri juga nggak jadi pertimbangan. Tapi ternyata istrinya juga penggemar Coldplay. Jadi baru. Ayo Mbak tonton. Oke, mungkin itu saja untuk episode kali ini di You Serius, membahas hal-hal yang biasa untuk hal-hal yang luar biasa. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.